Gimana Kang? Biasa, dolar. Acara kemana nih? Bawa bos-bos. Oke. Gimana dah? Lagi mau ke Mira nih. Oke. Terima kasih nih Trevor yang udah sponsori Gocap untuk paket. Gimana? Ada Sehat. acara apa nih? Wah, kita kumpul-kumpul, kita karaoke, kita joget-joget. Ya, nah, kita senang-senang hari ini. Oke. Belum bisa apa lu? Telur lang. Belum bisa apa? Apa pilih? Mana? Tuh ada di situ. Hah? Badai dan gelombang yang datang merintah takkan berubah haluan cita-cita. Ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau yakinkan dirimu. Ngapa-ngapa. Semoga Gocap selalu kompak dalam membantu sesama dan selalu menjalin silaturahmi yang baik antara sesama anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan kita dalam program Gocap Family Gathering. Mudah-mudahan bisa seterusnya, tahun depan bisa kembali bersama di tempat ini. Terima kasih. Pesan-pesan kita dikasih sehat, panjang umur ya, supaya kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi. Alangkah senangnya Bang, kalau kenapa kita tadi bisa terlambat, ketemu. Bang? Ya ampun, ini ada troublemaker di mobil karena sesuatu hal di itu, jadi nggak bisa berangkat lebih awal. Coba dong pesan-pesan buat Gocap ini Bang. Untuk Gocap ke depannya semoga makin kompak selalu. Terima kasih.
ditanya mobil lu mana? Oh, yang belum. Ya kan? Iya, gitu kan. Karena kita yang bersihin, ya kan? Kita yang bersihin. Lagian enak bersihin mobil terus dibayar lagi. Ya Allah. Jadi jangan tinggalin sholat, Pak. Karena sholat luar biasa. Sholat itu adalah salah satu cara kita untuk terus mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang bilang, ya ketika Nabi berpesan kepada sahabatnya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah kewajiban-kewajibanmu kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Tentu kita sepakat kalau Allah udah jagain kita, nggak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kemudaratan kepada orang-orang yang sudah berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dijagain sama Allah, rumah tangga kita dijagain oleh Allah, diri kita dijagain oleh Allah, rezeki kita dijagain oleh Allah, nggak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kejelekan buat orang-orang yang sudah berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang ninggalin sholat dikasih peringatan. Sama Rasulullah SAW, mantaroka, kata Rasulullah, mantaroka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Kata Nabi, siapa orang yang tinggalin sholat maktubah yang diwajibkan muta'ammidan secara sengaja, nggak ada sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i. Kan ada, kita boleh meninggalkan sholat karena dua. Yang pertama karena kelupaan, yang kedua karena ketiduran. Jadi kalau kelupaan boleh tuh, bapak udah mulai lupa-lupa dikit gitu ya. Iya, ya boleh ninggalin sholat kalau kita gila, boleh. Iya, kalau udah gila baru boleh ninggalin sholat. Ya ini sesuatu yang sangat penting Pak, ibadah sholat itu. Perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada kita. Enggak melalui malaikat Jibril, lain dan perintah-perintah yang lain. Kalau puasa lewat malaikat Jibril, haji lewat malaikat Jibril, tapi yang namanya sholat langsung kepada Rasulullah SAW langsung kepada kita selaku umatnya. Jadi siapa orang yang dia meninggalkan sholat secara sengaja, maka kata Rasulullah, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka sungguh terlepas minhu darinya apa? Dhimmatullah, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah udah lepasin penjagaannya, kemana lagi kita mau penjagaan? Karena kita semuanya berada di dalam berharap untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholatnya tidak sesempat apapun. Ya kadang-kadang Ustaz, saya nganterin bos saya maghrib nih, udah mau maghrib gitu. Tapi kalau komunikasi saya rasa bisa ya. Komunikasi misalnya saya dulu juga kerja juga sama. Ya kan saya nginjek gas juga sama kan. Nginjek gas, nginjek rem gitu. Tapi masih ada kopinya. Kalau sekarang kan udah nggak ada kopinya kan mobilnya. Tapi kalau kita komunikasi mungkin sama bos kita bisa gitu. Misalnya udah tinggal 10 menit lagi pengen azan maghrib gitu kan. Ya kita mungkin harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan dia juga nggak tahu. Apalagi bos kita misalnya maaf, dia bukan orang Islam misalnya, ya kan? Dia nggak tahu waktu sholat tuh nggak tahu. Kadang-kadang dia akan bilang begini kayak sholat Jumat, Pak mohon maaf saya izin sholat Jumat. Emang sholat Jumatnya nggak bisa ntar aja jam 2, nggak bisa ya. Dia kan nggak tahu kalau kita nggak ngomong, kita mesti ngomong tuh. Kalau memang udah ngomong tapi kita nggak bisa juga, nah boleh deh, baru deh kita ambil pendapat yang lemah. 90 tahun juga udah jarang orang yang umurnya sampai 90 tahun. Iya, udah unlimited, udah nggak produksi lagi. Walaupun saya pernah temuin ada orang yang 105 tahun. Mungkin saudara kenal sama yang namanya Bang Nedi. Iya, Bang Nedi kenal kan ya? Kawan kita nih kebetulan dia nggak bisa hadir katanya tadi telepon saya. Itu pernah satu kali saya habis ngisi di masjidnya. Itu dia punya nenek umurnya 105 tahun. Jadi saya habis ngisi di Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah masjidnya. Terus sama dia diajak, Ustaz ke rumahnya saya yuk katanya, ke rumah nenek saya. Ngapain Bang? Lagi sakit, minta doa. Akhirnya saya ke rumahnya sama Bang Nedi. Di rumahnya orangnya masih tegas, matanya masih tegas, sama durian masih makan, cuma badannya udah kurus gitu. Terus dia bilang pas saya masuk ke rumahnya dia lagi tiduran gitu, di kasur di bawah, dia tiduran langsung minta air sama dia punya cucu yang tinggal di situ. Dia bilang minta air, terus dia sodorin air ke saya. Ustaz doain biar saya cepat mati katanya. Saya bilang saya nggak ada doanya, Nyai saya nggak punya doa biar orang cepat mati, nggak ada. Cuman karena dia minta, kata dia, ya udah doain apa aja, saya baca
bacain mohon maaf sholawat tibil kulub di saat itu saya baca sholawat tibil kulub, dia minum tuh. Seminggu kemudian Bang Nedi ceritanya telepon saya, nyampein neneknya meninggal. Dia bilang, Ustaz, saya kemarin satu meninggal. Saya refleks ngucapinnya alhamdulillah. Iya, refleks itu refleks alhamdulillah. Dia kaget Bang Nedi, alhamdulillah. Oh ya Allah Bang, saya lupa kemarin soalnya dari ente yang minta. Akhirnya saya refleks gitu ya. Nah itu maksudnya ada orang satu, tapi nggak banyak Bu, nggak banyak. Paling kita 70 tahun. Kalau ngikutin umur Nabi 63 tahun. Jadi kalau yang sekarang umurnya 62 tahun. Ya Allah ya mudah-mudahan dapat bonus dipanjangin umur, sehat dan ya semuanya ya Allah. Jadi nggak banyak Pak, kita hidup bentaran doang. Maka yang sebentar ini jadikan bahagia, yang sebentar ini jadikan kebahagiaan. Jangan ada kesusahan. Ya disuruh tuh sama Nabi nggak pengen kita dalam keadaan susah enggak. Nabi nggak pengen umatnya dalam keadaan susah. Begitu banyak cara yang dibenarkan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan kemudahan. Nggak bisa baca Quran, baca Yasin, nggak bisa baca Yasin, baca Qul, nggak bisa baca Qul, baca Fatihah. Yang kata ulama kita, siapa orang baca Fatihah 40 kali setiap harinya, hidupnya min ghairi ta'ab. Dia punya hidup kagak bakalan capek. Nyari duit kagak capek, dia kerja kagak capek, nyari duitnya kagak capek, dagangnya kagak capek, hidupnya kagak capek. Baca Fatihah doang 40 kali. Itu sama ulama-ulama kita direadohin. Awalnya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dari bismillah terus kemudian disambung ke alhamdulillah. Terus kemudian selanjutnya nggak pakai a'udzu lagi, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya satu ayat 40 kali baca, kata ulama kita, dia itu nggak bakalan capek. Dia nyari duit kagak capek. Ya, banyak sekali. Sampai Nabi SAW bersabda, ini Nabi yang ngomong, bukannya saya. Ya saya cuma nyampein aja, saking Nabi kagak pengen umatnya berada di dalam kesusahan. Nabi bentangkan begitu banyak jalan. Siapa orang yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mi'ata marrah dia baca, 100 kali tiap kali dia baca, lam tusibhu faqrun abada. Orang itu nggak bakalan tertimpa dengan kefakiran. Jadi baca cuma la haula wala quwata illa billahil azim, bukan hafal ya. Baca la haula wala quwata illa billahil azim. Bacanya berapa kali? 100 kali. Tiap hari suruh baca sama Nabi. Orang yang kayak begitu.